Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Hendriawan dari kelas C3 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10120052. Perkenalkan, nama saya Kholan Karimah dari kelas C3 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10120025. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Internasional dengan judul Pemerintahan Perdagangan Internasional. Langsung saja ke materi. Secara umum, perdagangan internasional merupakan sarana untuk melakukan pertukaran barang dan jasa internasional. Dalam 50 tahun terakhir, perdagangan internasional telah tumbuh dan berkembang secara drastis dalam ukuran yang besar. Hal ini disebabkan oleh adanya kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara untuk menghilangkan proteksi perdagangan dan adanya keinginan untuk mempromosikan perdagangan barang dan jasa secara bebas. Perdagangan internasional merupakan elemen penting dari proses globalisasi, membuka perdagangan dengan berbagai negara di dunia, akan memberikan keuntungan dan membawa pertumbuhan ekonomi dalam negeri, baik secara langsung berupa pengaruh yang ditimbulkan terhadap alokasi sumber daya dan efisiensi. Pada tahun 1995 terbentuk Organisasi Perdagangan Dunia WTO atau World Trade Organization. WTO berperan besar dalam mempromosikan perdagangan bebas dalam proses globalisasi. Tujuan utama dari didirikannya WTO adalah untuk mendorong dan mengembangkan liberalisasi perdagangan dan menyediakan sebuah sistem perdagangan dunia yang aman. Di samping itu, WTO berperan besar dalam menjalankan setiap aturan yang telah ditetapkan dalam setiap perjanjian perdagangan dunia seperti Uruguay Round Second dan perjanjian pada GATT. Salah satu konsekuensi dari lahirnya perjanjian dalam WTO adalah bahwa setiap negara yang ada di dunia akan berada dalam level dan tingkat yang sama dalam perdagangan internasional. Keadaan ini menjadikan negara-negara yang sedang berkembang berada dalam skenario ekonomi global dan bersaing dengan negara-negara maju. Liberalisasi perdagangan merupakan tantangan bagi negara-negara miskin dan negara yang sedang berkembang untuk bisa mempertahankan ekonominya dan ikut dalam persaingan global. Problematika perdagangan internasional. Perdagangan internasional berbeda dengan perdagangan domestik. Perdagangan domestik yang berlangsung di dalam sebuah negara hampir tidak memiliki hambatan apapun. Hal itu berbeda dengan perdagangan internasional. Paling tidak, ada dua hambatan besar yang menyebabkan perdagangan internasional tidak dapat berlangsung dengan lancar, yakni problematika proteksionisme ekonomi oleh negara maju melalui beberapa alatnya, embargo, tarif, dan kuota, dan masalah exchange rates. Untuk menjawab berbagai permasalahan perdagangan internasional tersebut, berbagai teori ekonomi internasional sudah dikembangkan, bahkan secara khusus pasca Perang Dunia Kedua telah dibentuk lembaga-lembaga internasional yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan ekonomi internasional tersebut. Ada empat lembaga ekonomi utama yang diharapkan dapat menjadi sokoguru ekonomi dunia, yaitu GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. 2. Sistem kurs Bretton Woods. 3. Dana Moneter Internasional. Dan yang keempat, Bank Dunia atau World Bank. Mungkin cukup sekian video penjelasan tentang pemerintahan perdagangan internasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.